Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 26 November 2023 yaitu poin 10, informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao pada minggu ketiga tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 sebesar Rp92.380.000. Perincian penerimaan silakan Bapak Ibu baca dalam Warta Jemaat. Poin 11. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa bahan material untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao tahap kedua dan tahap ketiga. Silakan Bapak Ibu juga membaca dalam Warta Jemaat. Poin 17. Kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada Senin 27 November 2023 pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pelayan firman Saudari Mary Saratu STH. Poin 19. Berita PWGT Jemaat Rantepao. 1. Persidangan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Kamis 30 November 2023 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. 2. Penataan bunga dalam ruang gereja untuk Minggu 3 Desember 2023 sampai dengan Minggu 31 Desember 2023 adalah PWGT kelompok 4 dikoordinir oleh Koordinator PWGT kelompok 4 atas perhatian dan pelayanan PWGT kelompok 4 diucapkan terima kasih. Poin 20. Ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 29 November 2023 pukul 17 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Tuan rumah kelompok pelayanan 3, pelayan Pendeta David Tiranda STH, liturgis Penatua S. Murjianto. Atas perhatian dan kehadiran seluruh PKBGT Jemaat Rantepao kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Poin 21. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao yaitu Saudari Rivi Frederika STH dengan Saudara Kapten Alan Paimbonan SST Pel MR akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Desember 2023 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Desember pukul 12 di Toraja Misliana Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin 22. Pelayanan baptisan kudus kepada Saudara Herman Pakabu dilaksanakan pada hari Minggu 3 Desember di dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 16 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin 23. Pundi khusus pada hari ini Minggu 26 November diperuntukkan kepada tim paduan suara Jemaat Rantepao yang akan mengikuti Festival Paduan Suara Natal bagian ketiga tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pemda Toraja Utara. Dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 16 Desember 2023 atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Poin 25. Mengenang warga Jemaat Rantepao yang meninggal dari bulan Desember tahun 2022 sampai dengan November tahun 2023, silakan Bapak Ibu baca dalam Warta Jemaat. Poin 26. Jadwal perayaan Natal, syukur, perjamuan kudus,
Baptisan Kudus wilayah Jemaat Rantepao yang sudah mendaftar, silakan Bapak Ibu juga baca dalam warta jemaat. Poin 27, informasi Panitia Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 Jemaat Rantepao. 1. Diharapkan warga Jemaat Rantepao mulai Minggu Advent pertama memasang simbol-simbol Natal atau hiasan-hiasan Natal di rumah kediaman masing-masing. 2. Pelayanan Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember dan Minggu 1 Januari 2024. Untuk itu, bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon untuk mendaftarkannya di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao setiap jam kerja. Poin 28. Tahapan pelaksanaan pemilihan penatua dan diaken Jemaat Rantepao periode 2024 sampai 2027 boleh Bapak Ibu baca di warta jemaat. Poin 29. Panitia pemilihan penatua dan diaken Jemaat Rantepao periode 2024-2027 silakan Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat. Berdasarkan keputusan rapat majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada hari Jumat 24 November 2023, maka diputuskan kebutuhan penatua dan diaken kelompok sebagai berikut. Kelompok pelayanan 1, 9 penatua dan 9 diaken jumlah 18 orang. Kelompok pelayanan 2, 7 penatua dan 6 diaken jumlah 13 orang. Kelompok 3, 8 penatua dan 7 diaken jumlah 15 orang. Kelompok 4, 7 penatua dan 7 diaken jumlah 14 orang. Kelompok 5, 9 penatua dan 9 diaken jumlah 18 orang. Kelompok pelayanan 6, 6 penatua dan 6 diaken jumlah 12 orang. Dan kelompok pelayanan 7, 10 penatua dan 10 diaken jumlah 20 orang. Poin 30. Petunjuk pemilihan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2024. Lebih lengkapnya Ibu Bapak boleh membaca dalam warta jemaat. Ada beberapa poin. Yang pertama, yang mempunyai hak memilih adalah anggota sidi Jemaat Rantepao yang telah disidi atau dibaptis dewasa. Yang kedua, nama Anda sebagai pemilih tidak perlu ditulis. Yang ketiga, periksa dan baca nama-nama calon sebelum Anda memilih. Yang keempat, setiap pemilih akan mendapat format daftar nama calon yang disertai dengan foto calon. Kelima, pilih sebanyak jatah penatua dan diaken yang dibutuhkan pada masing-masing kelompok pelayanan. 6. Lingkarilah nomor urut nama-nama yang ada yang Anda pilih atau centang pada kolom. 7. Bila Anda ingin mengganti pilihan, Anda pakai tanda sama dengan atau tanda silang pada pilihan yang akan diganti. 8. Jika jumlah yang dipilih melebihi kebutuhan penatua dan diaken di kelompok, maka suara tersebut dinyatakan batal. Yang ke-9, setelah memilih, lipat baik-baik dan serahkan kembali ke panitia atau majelis gereja yang bertugas. 10. Durasi waktu untuk pemilihan majelis gereja kurang lebih 15 menit. Poin 31, berdasarkan keputusan rapat pleno pada hari Jumat 24 November 2023 ditetapkan nama calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2024-2027. Silakan Bapak Ibu baca dalam warta jemaat. Catatan, apabila tidak ada keberatan yang sah selama 2 minggu diwartakan, maka bakal calon penatua dan bakal calon diaken ini akan ditetapkan menjadi calon tetap. Poin 32, yang pertama, laporan realisasi progres fisik periode Minggu ke-25 19 November 2023 sampai 25 November adalah 100% untuk pekerjaan tahap 1. Yang kedua, laporan realisasi progres fisik periode Minggu 19 November sampai 25 November 2023 adalah 100% untuk pekerjaan tahap
2. Poin 33. Kebutuhan bahan material pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantai Paut tahap ketiga. Silakan Bapak Ibu baca dalam warta jemaat. Ada ralat ibadah untuk PWGT kelompok 7A. Dalam warta jemaat, Ibu Diaken Destrita Besengga Tibian dipindahkan ke Ibu Mariones Pare. Dan warta tambahan ibadah penghiburan pertama di keluarga almarhum Lute Kamama atau Nenek Kelin, orang tua dari Bapak Mikael Ibas Galaran di kelompok pelayanan 5 akan dimulai pada tanggal 29 November 2023. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat datang di dalam rumah Tuhan pada saat ini. Dengan penuh sukacita kita akan menghadap Tuhan, menikmati indahnya hadirat Tuhan dalam ibadah persekutuan bersama pada saat ini. Syukurlah pada Tuhan, bersoraklah bagi Dia, Raja kita dan gunung batu perteduhan kita, Allah yang karena kasih setianya telah memelihara hidup kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan hingga saat ini. Minggu ini juga kita jadikan sebagai momen untuk mengenang teladan dan cinta kasih saudara seiman kita yang telah meninggal dunia sepanjang tahun ini. Tentu saja kita tidak akan mendoakan mereka karena mereka sudah dalam penguasaan Tuhan. Tetapi cinta kasih mereka itulah yang kita syukuri. Marilah kita memuliakan Dia, Tuhan kita, Raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Mari sidang jemaat dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kepada Tuhan, kita katakan Tuhan adalah Raja dunia. Tuhan adalah Raja dunia. Orang gemetarmu pun gempar, lihat berserita tak kerubi.
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, bagimu anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal. Salam bagimu juga. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Sebab engkau melihat apakah jalanku serong dan engkau mengetahui apakah pikiran dan hatiku menyimpang kepada segala kejahatan. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sabda Tuhan demikian. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sebagai orang yang sudah beroleh anugerah dari Tuhan, dengarkanlah satu petunjuk hidup baru. Sabda Tuhan demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Mari bersama kita mengakukan Tuhan dengan membaca kitab Mazmur secara berbalasan. Dari Mazmur 95 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayat 7 kita baca secara berbalasan.
Kita mulai. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Sebab Dialah Allah kita. Sama-sama kita katakan amin. Bersama kita nyanyikan, muliakan Tuhan, nyanyilah bersuka-suka. Muliakan Tuhan, nyanyilah, bersukacita marilah, memuji Bapa Selamat kita, dan di hadapan hadrat-Nya, kejam timun memujinya, bermasmur dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan dan pimpinan-Mu Tuhan. Kami tahu kami boleh melihat dengan jelas hari-hari yang terus penuh dengan pengharapan. Hanya karena Tuhan setia. Dalam banyak sekali beragam kelemahan keterbatasan kami, Tuhan hadir, menopang, menguatkan, dan mengokohkan kami. Di akhir tahun gerejawi saat ini, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kami ingin mengerti dengan baik betapa ujung dari seluruh perjalanan kami di bumi ini adalah perjumpaan kami di hadapan Tuhan, pemilik kehidupan kami. Dan kami mau mengerti dengan baik hal terutama yang Tuhan kehendaki. Hal terpenting yang Tuhan inginkan ketika kami hidup sebagai umat-Mu di bumi ini. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Tuhan berkenan berbicara melalui hamba-Mu, melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan pada diri hamba-Mu. Tenangkan suara sekeliling kami. Dan biarkan Tuhan, sabda Tuhan sungguh boleh ambil tempat yang terbaik. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Nyatakan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan yang pertama, Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16 dan ayat 20 sampai 24. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16 dan
ayat 20 sampai 24. Berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungnya, dan bahumu serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba-domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan demikian, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga,
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang ke dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian Injil Yesus Kristus. Dengan bunyi nama yang
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu bacaan yang boleh kita dengarkan. Saya mau bertolak dari bacaan Injil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan penting begini. Mother Teresa itu, Mother Teresa, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, yang mendedikasikan seluruh hidupnya melayani penderita kusta yang miskin di India dari beragam latar belakang agama. Teman-teman cek aja di Google Mother Teresa, quotes-nya. Ini ayat favorit luar biasa. Ayat yang luar biasa digali pemahamannya oleh Mother Teresa. Nah, pertanyaan penting dari teks ini adalah mengapa hal mendasar yang menentukan orang dipisahkan seperti kambing dan domba gitu loh. Itu adalah soal perhatian kepada orang miskin. Itu pertanyaan paling pentingnya. Kenapa itu yang harus diucapkan? Yang jadi pertanyaan penting di akhir ternyata soal ini. Mother Teresa ketika dia menghabiskan seluruh hidupnya melayani penderita kusta yang miskin di India, orang tanya gini, kenapa kau habiskan waktumu melayani penderita yang kusta miskin di India? Ta'alam warga apa sih ngalau melem po. Dia bilang gini, saya habiskan waktu saya melayani mereka sebab apa? Satu yang saya pahami katanya, ketika hari penghakiman tiba, saya habiskan seluruh waktu saya melayani orang kusta yang miskin di India sebab saya punya satu keyakinan, saya renungkan seluruh Alkitab. Saya punya satu keyakinan, ketika hari penghakiman tiba, hanya akan ada satu pertanyaan. Hanya akan ada satu pertanyaan, yaitu apa? Apakah ketika saya lapar engkau beri makan, ketika saya telanjang engkau berikan aku pakaian, dan ketika saya dalam penjara engkau datang membesuk aku. Itu luar biasa. Dan pertanyaannya teman-teman sekalian, saudara-saudara, pertanyaan paling penting adalah kenapa itu yang harus jadi dasar? Tidak ada hal yang lain yang lebih penting yang mungkin kita cari setiap hari selama kita hidup gitu loh. Kenapa orang dipisahkan menjadi kambing dan domba? Berkan koto kambing sebelah. Iya teh itu kambing lah. Oh, dia teh itu domba ya telan tengah. Itu pertanyaan paling pentingnya. Kenapa yang harus jadi indikator dasar untuk memilah kambing dan domba itu justru perhatian kepada orang-orang miskin. Tamur kata saya ngapan dita, tidak ada hal yang lebih penting. Tidak ada hal yang lebih, kenapa orang gak dibedakan berdasarkan suaranya. Kalau fals dia ditaruh di kambing, kalau dia merdu, ya nom dawenan jelas-jelas mau dombar kali ini tuh om dawenan. Kenapa gak dipilah berdasarkan itu? Kenapa orang gak dipilah berdasarkan jumlah persembahannya gitu loh. Itu pertanyaan paling mendasar saudara-saudara. Ya. Kenapa Tuhan harus memilah hal ya, di hari terakhir orang dipisahkan kambing dan domba betul-betul hanya berdasarkan satu. Ketika orang telanjang kau kasih pakaian apa tidak. Ketika orang kelaparan kau kasih perhatian apa tidak. Dan ketika orang di dalam penjara kau kasih perhatian apa tidak. Tidak ada dasar lain. Satu-satunya dasar yang diucapkan di dalam Alkitab. Ya, satu-satunya dasar yang diucapkan dalam Alkitab yang menjadi pertanyaan terakhir ini. Kau bisa di tengah-tengah tuh. Kira-kira lah kambing, kira-kira kote. Lah domba kira. Gak ada pertanyaan lain. Saya ketika baca perenungan Mother Teresa saya bilang yule, Bapak Ibu kalau baca teks ini ya. Kalau baca teks ini menarik sekali ya. Ayat 32, nah khusus deh. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa akan dikumpulkan. Jadi saya ketika baca ini saya bilang, inang mintu ya play tahu. Nah itu. Semua orang ujung-ujungnya akan ketemu Tuhan. Gitu. Tidak ada orang yang tidak akan dihakimi. Termasuk yang suka menghakimi, dihakimi juga tuh. Semua bangsa akan dikumpulkan. Apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, apapun. Semua akan ketemu Tuhan dan diberikan pertanyaan yang sama. Saya ketika baca renungkan ini saya bilang berarti semua harus siap dengan jawaban. Ya. Semua orang tanpa kecuali akan berada pada penghakiman. Kalau baca Roma 14 ayat 10 saya bacakan. Roma 14 ayat 10 firman Tuhan bilang begini. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Kita semua. Jadi firman Tuhan jelas, pada akhirnya semua orang akan ditanya ini. Termasuk pendeta akan ditanya gitu loh. Siapapun akan ditanya. Apakah ketika orang lapar mau besyarkakan deh, apakah ketika orang dalam penjara engkau berikan mereka, engkau melawat mereka, ketika mereka sakit, jusiaku mereka atau segala macam saudara-saudara.
Saya ketika bacain firman Tuhan ini luar biasa. Semua orang akan dihakimi. Nah, tapi saya mau kembali ke pertanyaan di depan tadi. Kenapa ini yang harus jadi dasar? Tar katu senga, apa saya nggak bisa dipikutanan? Tidak ada hal lebih penting yang Tuhan bisa tanya di akhir. Ya kena batu noko pirasya mau gereja mau bangun. Batu noko pempirasya mau karena kemak solo jo. Ojo muka om dawe nanto kenal. Atau apa gitu. Saya pikir-pikir. Atau paduan suara kemarin kau juara berapa? Oh kemarin, kenapa bukan itu yang ditanya gitu loh. Saya ketika renungkan firman Tuhan saudara luar biasa ya. Kenapa itu yang harus ditanya? Nah menarik sekali ya. Saya bacakan ayat 44 dan 45 firman Tuhan yang kita baca. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Piran. Kapan kami lihat Tuhan telanjang dan kami tidak kasih baju? Kapan kami lihat Tuhan haus dan kami tidak kasih minum? Kapan kami lihat Tuhan lapar dan kami tidak kasih makan? Ayat 45. Maka Tuhan akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak pernah melakukannya juga untuk aku. Jadi coba bayangkan ya, nako suste, itu nako pomo tua, bebesar kan ditutup muda. Orang yang sakit, orang yang lapar, nako miti tau mebale yang kambing. Oh, kapan Tuhan lapar kami tidak kasih makan? Kapan Tuhan haus kami tidak kasih minum? Tuhan bilang begini, sesungguhnya setiap pekerjaan yang tidak kau lakukan untuk mereka salah seorang yang dari yang paling hina ini, tak ada kamu bilang pokoknya laku aku. Saya ketika renungkan ini, saya bilang begini, ternyata ada orang yang merasa sudah melayani Tuhan, tapi nako pomo tua, tak ada pokoknya. Coba kan jawabannya ini ya. Oh piran kamu mitang dia apa mau tuh Saya ingat dulu di Jakarta. Setiap kali ada tukang sampah lewat di rumah. Kami tinggal waktu di Kelapa Gading, depan kami itu semua muslim, sopir-sopir bajai banyak sekali. Tukang sayur lewat kalau pagi. Tukang sampah. Saya selalu bilang sama anak-anak di rumah, kalau lihat tukang sampah di rumah, saya bayangkan mereka tarik sampah yang bau sekali di apa segala macam gitu. Pastikan di rumah ini, kau bisa kasihkan itu botol aquamu banyak, saya bilang. Ada kulkas. Kau kasih sebotol air saja yang dingin. Saya bilang sama anak-anak, ben di muka. Itu hal kecil, enggak perlu uang banyak, saya bilang. Berikan. Kasih lihat. Ini rumahnya benar atau sarani deh. Yang nama mangali hutan siapa mana di kukura umantau bang. Datang deh itu ndete kuburan depan di talante. Kalau perlu dikasih nenek harganya gitu. Nah itu. Berapa tempenya 5.000? 6.000. Wah kok pandita deh pasti. Nah, coba bayangkan saudara. Jadi ujungnya adalah apa? Saya ketika baca firman Tuhan saya bilang banyak orang yang merasa melayani Tuhan tapi ternyata tidak. Jadi kalau ditanya, kenapa ini yang harus diingatkan? Saya bilang sederhana, ini yang harus diingatkan, ini yang harus disampaikan bahwa pertanyaan terakhir nanti, tarna segala lebih kutanan, yang mana itu lebih kutanan? Hanya ini, bukan yang lain Bapak Ibu. Dan saya bayangkan, saya pikir, wah jangan-jangan saya kayak kambing ya, merasa sudah sibuk pergi khotbah ke sana kemari, kukuakin naya. Kalau di YouTube bisa subscriber dan segala macam berapa viewernya pasti kamu ada Allah pasti kau satu dengan jawab kau dengan apa masalahnya bukan itu yang ditanya gitu. Yang Tuhan tanya satu aja, ketika tetanggamu sakit kau lihat dia apa enggak, ketika tetanggamu dalam penjara putih siarah, ketika mereka haus mungkin siarah kawai, tidak ada yang lain yang ditanya. Dan semua kita pasti ditanya. Oh, jadi pasti ada melom itu jawaban. Mumpung tuh siapa kita? Nggak ada pertanyaan lain Bapak Ibu. Jadi saya bayangkan, saya pikir kenapa ini yang harus ditanya? Saya bilang sederhana, ini yang harus diucapkan ya di depan, disampaikan dalam perumpamaan supaya saya tahu hari ini bahwa apa? Tugas pertama gereja yaitu apa? Berbelas kasih kepada orang-orang.
Tidak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu ingat ya, pokoknya Yule, memang para lu dipakai Allah. Kalau Bapak Ibu ingat, saya bacakan ya, waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, ingat cerita itu kan? 5.000 orang, bayangkan, 5.000 mau dikasih makan mendadak. Oh, sedangkan kita tema Natal ki si sang sabu syari tahu, marapat ki pira-pira kan, pajalan kiles, marapat si tega siapa kita kata ayam kecap raka ayam apa? Coba bayangkan, padahal bukan itu yang ditanya, itu loh, bukan itu yang ditanya. Coba bayangkan saudara-saudara, waktu Tuhan kasih makan 5.000 orang, saya bacakan ya. Saya bilang memang kadang-kadang gereja tidak merasa itu sebagai tanggung jawabnya. Makanya harus diingatin. Ya, saya bacakan ya. Matius 14 nih. Ini hari penghakiman tadi, itu bahan khas Injil Matius. Ya, yang kita baca. Artinya hanya ada dalam Injil Matius, tidak ada dalam Injil yang lain. Dan Injil Matius memang beri penekanan sekali, berulang kali soal perhatian kepada orang-orang itu. Saya bacakan nih. Matius 14 ayat 14-15. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini waktu kasih makan 5.000 orang. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi. Konina mali timai. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa. Budal itu tahu. Tang dia nasang. Konina male. Coba bayangkan apa yang ada dalam pikiran murid-murid. Soal dia makan, tanya urusanku. Suruh mereka pergi. Di itu nolong naga kalian akan hindar susun dulu lagi. Oh ya siapa sih yang mendadak kamalekian ya siapa lebih kan diumbai. Coba bayangkan ya. Suruh mereka pergi. Bapak Ibu coba bayangkan ada yang di otak murid-murid. Yang ada di pikiran mereka. Orang lapar bukan urusanku. Orang tidak punya makanan bukan urusanku. Tanya urusanku. Apa jawab Tuhan buat mereka? Waktu murid-murid katakan, suruh orang banyak ini pergi. Tetapi apa jawab Tuhan ayat 16? Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Oh. Gereja harus beri makan. Cocok maksudnya tuh. Jadi anak pandita matraktir cocok juga maksudnya Tom Dot. Cuma pempira-pira kalau komande laku kantin apa di kafe biasa makan kang komande kuang kento itu dompetku pasti aku apa pandita nyanyi apa pendeta malu kita nanda apa pendeta palaku kolam penangku kuang kayak kemarin tuh itu tapi kira-kira laku kurang meyakinkan kalau Pak Pendeta matraktir kurang meyakinkan gitu loh. Saya bilang kalau baca Alkitab Tuhan bilang sama murid-murid kamu harus kasih makan. Makanya selalu saya bilang di sini di Crisis Center saya bilang jangan kehilangan kepekaan melihat penderitaan orang lain. Ya. Pendeta-pendeta kemarin diutus, calon pendeta. Saya cuma minta satu aja, saya bilang satu aja. Ya, saya bacain satu ayat dari Matius 9. Matius 9, 36, 38, lagi-lagi Injil Matius. Saya bilang gini ya, Matius 9, 36, 38. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi coba lihat ya. Gereja hadir, murid-murid diutus, pelayan hadir. Karena apa? Belas kasihan Tuhan saat melihat orang banyak itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Coba itu. Gereja hadir, jemaat rantai Paul hadir, gereja Toraja hadir, pendeta hadir, penatua hadir. Karena apa? Firman Tuhan jelas. Kita ini diutus karena apa? Tuhan berbelas kasih melihat ada orang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Domba yang tidak punya gembala itu jelas apa? Pasti tidak punya makanan dan pasti sedikit lagi dihamangsa oleh serigala. Jadi Bapak Ibu luar biasa tuh. Jadi saya bilang sama teman-teman adik-adik pendeta, calon pendeta. Saya bilang kalau saya satu aja diminta. Seorang pelayan, karakter yang paling penting dalam dirimu itu adalah apa? Berbelas kasih. Suaramu bisa fals-fals sedikit, tak syaram tumbah tuh. Khotbahmu kurang-kurang pas, udah enggak apa-apa lah. Tapi belas kasihan itu enggak mungkin, tidak boleh tidak ada dalam hidupmu. Kalau orang sudah mulai biasa banget montir, sudah beku hatinya, tabang mau tergerak nanti rumah padi itu. Biasa hukum itu.
Saya katakan belas kasihanlah yang membuat orang bisa melakukan lebih dari sekadar yang diprogramkan orang. Belas kasih. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Saya cuma cek-cek, saya kemarin sebulan lalu kah pergi ketemu Pak PJ, pejabat gubernur tah Selatan. Langsung dititipi satu pesan, Pak Pendeta saya minta tolong. Siapa gubernur? Angka stunting di Toraja tinggi. Saya lakukan Pak Yaya, biar kartu angka. Saya coba cari-cari di internet kemarin. Ya, saya buka di website karena di koran beda-beda. Saya nggak tahu mana yang benar, tapi nanti dikoreksi saja. Kalau di websitenya pemerintah Toraja Utara 34%. Kalau nggak salah ya. Nanti dikoreksi kalau saya salah. 4 tertinggi di Sulsel. Ku kami. Ku sanga tunu taruh gede dong sola baina duku baina. Atau jangan-jangan tertentu duka mari ton ni mati duku dong nami sanga muna nami kuri na taruh kan ini. Saya kaget juga benar loh. Stunting itu gagal tumbuh. Nggak tumbuh badannya, otaknya nggak tumbuh. Kaget juga dan malu. Coba bayangkan tuh, kalau banyak balita kita kurang gizi. Apa nggak malu gitu? Mobil kita mewah, handphone kita seri terbaru, lalu tetangga kita nggak makan. Besok lusa kita ditanya, kau kambing Pendeta Alfred? Wah domba aku. Ah kambing. Domba. Kau nabudo stunting doh. Saya tanya Pak Gubernur, saya bilang Pak Gub, gimana? Saya nggak paham gitu loh. Dia Pak Pendeta, dia panggil tuh anunya, Pak Pendeta. Katanya nanti saya dikoreksi kalau ibu dokter nih. Ini soal medis soalnya. Dia bilang cukup stunting itu bisa dicegah dengan sejak dari rahim selama 1000 hari ibu dan bayi itu mengkonsumsi 2 butir telur. 1000 hari. Oh. Sepira kata telur bisa. Kutan de maring kan de juno. Sepira? 2000 lah. Oh 2000. Ini tuh tolong apa-apa sepira. Oh bayangkan loh. Sisihkan sedikit aja. Saya tahu nanti, saya pikir majelis gereja bisa pikirkan gitu. Saya pernah ngomong sama teman-teman pendeta ya, di jemaat kita bikinlah saya bilang. Belum ada jemaat saya pikir di gereja Toraja yang punya kepedulian soal itu. Kalau kita punya 100 kakak, identifikasi saja, ada berapa keluarga, ada berapa ibu yang hamil. Kan tidak mungkin semuanya hamil kan? Ayo saya bilang. Itu bentuk kepedulian yang real betul tuh. Ya. Mudah-mudahan jemaat Rantepau nanti jadi pionirnya. Jemaat gereja Toraja yang memulai perhatian khusus menurunkan angka stunting. Pasti Om Dawenan tuh namanya misa ada 2 kerak telur tiap bulan tuh. Toh bapak-bapak yang sudah merokok biasa nak kurang-kurang ngimtes. Oh sama satu bungkus itu yang 40.000 misa duka morak teh. Oh 2 minggu mau dikanakan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang pertama. Ya. Kepedulian kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, hal yang lain. Haus dan lapar juga bukan soal fisik saja. Nah ini Mother Teresa dan juga beberapa literatur yang lain. Juga kadang-kadang haus perhatian. Orang yang tidak pernah disapa. Ada orang yang tidak pernah ditegur. Orang yang merasa tertolak. Jangankan di dalam masyarakat. Di dalam keluarganya pun dia merasa tertolak. Saya kaget baca satu survei dari Bilangan Research, saya banyak cerita ke teman-teman pendeta. Bilangan Research Center itu lembaga riset Kristen yang luar biasa, kami banyak sekali pakai datanya. Tapi saya kaget kemarin, dia bilang gini, saya baca beberapa hal ya. Kalau anak muda, surveinya untuk anak 15 sampai 25 tahun. Anak muda punya masalah, mereka cerita ke siapa? 43% cerita ke orang tua. Entah orang tuanya masengke-sengker kah, entar kah,
Baik kan deh. 43% cerita ke orang tua, cerita ke teman-teman ada berapa? 29%. Jadi orang tua dan teman itu ternyata komunitas yang penting. Tapi ada juga yang tidak punya tempat cerita. Ada 14% yang tidak tahu harus cerita ke siapa. Yang cerita ke pendeta berapa persen? Kurang dari 2%. Kukuh tak plena menarik di pendeta ini mah curhat. Atau mungkin saya pikir-pikir, oh anu kapang, nanti saya ke pendeta ke persoalan anu lebih, maka sakasan lebih. Tapi saya ketika baca riset ini saya bilang, dua hal yang paling penting dijaga oleh gereja adalah apa? Keluarga, memastikan orang tua itu menjadi tempat bercerita yang nyaman. Ada seorang anak sampai bilang, saya gak mau lagi cerita sama mama. Gua kamu tumberi. Kenapa kah? Setiap kali kita mau cerita, kita singkat dulu mau. Akhirnya dia gak mau cerita lagi. Orang yang merasa tertolak, tidak ada yang perhatikan. Dulu di Kelapa Gading, di gereja Toraja di Kelapa Gading, saya melayani di sana. Satu kali, Om Dawenan tahu lah. Di daerah Kelapa Gading itu kan banyak penjual mie toh. Mie titi apa namanya situ. Satu kali saya pergi makan bakmi situ sama anak dia. Saya pesan mie apa minta mie goreng kering kan. Pas makan, datang itu porsi mie kapuliu. Kuku, wah ini lain tepu itu apa teh? Namun salah minggu di kandang teh. Saya bilang sama itu pelayannya, saya bilang, Mbak, ini enggak salah pesan kah? Kenapa besar sekali? Saya cuma minta satu piring, kenapa dibawa ini satu panci begini? Banyak sekali. Dia bilang, tunggu, saya tanya dulu Pak. Dia ke belakang, kembali 2 menit dia kembali ke dalam. Oh sudah cocok katanya, itu untuk Pak Pendeta. Oh siapa itu Pak Pendeta? Kukuin dari itu mana sujud tuh Pak Pendeta. Ya sudah, saya makan enggak habis ya dibungkus lah. Tadu kan kan kalau orang sudah makan dibungkus enggak apa-apa. Ya. Saya keluar, saya bilang, terima kasih ya, saya mau bayar. Enggak usah ya Pak Pendeta. Waduh. Padahal kupasi alam petang kan. Saya bilang, sorry, siapa ya? Langsung maaf bahasa Toraya. Nuko na anggota jemaat mikan jong Pak Pendeta. Maminggu jong bangkan. Oh, sangat mau maminggu. Nuko masih mau hampir 1 tahun maminggu bangkan jong. Masih ridu kok, bayangkan nih. Ya di Kelapa Gading itu kan 600 orang hadir ibadah, tempat keluar banyak, jadi tidak semua orang salaman di depan pintu. Tapi betul-betul saya merasa bersalah. 1 tahun dia bergereja di sana dan tidak seorang pun yang kenal. Bayangkan. Itu pengalaman penting yang betul-betul saya pulang saya cerita sama majelis gereja. Dan peletos yang tahu mau malam gereja yang tabang ku tanda. Itu beban. Coba bayangkan. Ada orang yang rindu perhatian, ada orang yang rindu mungkin kita ini bersyukur yang punya keluarga, masih punya ayah, masih punya ibu. Tapi ternyata ada begitu banyak orang, jangankan dapat apa, perhatian saja nggak ada gitu. Bayangkan tuh, itu beban luar biasa. Kau tidak mikir kanan, jangan sampai ada orang yang datang ke gereja ini, tak bang tumpah kadai, datang tadi antar, pulang tadi antar. Saya bilang sama majelis gereja, pastikan tegur orang. Bukan tahu majelis gereja, yang tabang kamar gereja, karena kamu mau malas di bawah. Kamu mau satu kelompok, kamu solo mau bersuara, kamu siapa sih bataru? Gitu. Setiap selesai gereja keluar, pastikan tegur semua orang yang tidak kau kenal. Saya bilang. Supaya apa? Setiap orang yang datang di sini, dia tahu di gereja inilah dia diterima dengan luar biasa, tanpa harus memandang latar belakangnya. Tuhan nggak tanya yang lain, Bapak Ibu. Yang Tuhan tanya yang mana itu? Pastikanlah di gereja ini betul-betul semua orang merasa diterima dengan baik. Nah, yang menarik satu yang terakhir. Menarik sekali nih. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ayat 41. Dan ia, coba lihat ya, respon Tuhan bagi orang yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Lihat ya, apa respon Tuhan buat orang yang sama sekali tidak peduli dengan tang dia arka sampurna, bangka siar ka kumande, di siar ka dikasih yang susunna Tuhan abainya jo. Dan coba lihat, apa respon Tuhan untuk orang yang tidak punya kepedulian bagi orang lain. Saya bacakan ya.
Dan dia akan berkata juga, ayat 41, dia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Coba bayangkan tuh. Saya kaget dengar ini, kukuan. Masa soal saya nggak mau ngurusin orang, saya harus terkutuk? Itu mirip sekali bacaan Injil minggu lalu. Hamba, ada yang 5 talenta, ada yang berapa? 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Yang tidak kembangkan talentanya apa? Siapa? Yang punya berapa? 1. Apa perkataan Tuhan bagi orang yang tidak gunakan talentanya? Dan apa jo? Nama apa bang? Saya bacakan nih. Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu kepada hamba yang diberikan 1 talenta dan dikuburkan. Tidak digunakan apa-apa. Jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Coba bayangkan ya. Bukan sekedar malas. Kalau malas saya paham tuh. Wah, no kan peduli tahu matukum male. Tapi Tuhan bilang bukan sekedar malas. Hai hamba yang jahat dan malas. Tidak peduli dengan orang lain, bukan soal malas, bukan soal egois, bukan. Jahat gitu loh. Bayangkan tuh. Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lain hari terakhir. Hanya ini. Jadi bisa menditir-tir itu tetangga ada koto. Kiri kanan kita. Ada orang yang datang di gereja beta abang petumpah kadang-kadang. Pastikanlah bahwa di tempat ini semua orang boleh menikmati lawatan dan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita bersyukur kita ada di akhir tahun gerejawi. Tahun gerejawi itu dimulai dari minggu Advent pertama. Jadi minggu depan Advent pertama. Jadi beda dengan kalau tahun Masehi, tahun yang biasa kan mulai 1 Januari 31 Desember ya. Kalau tahun gerejawi kita mulai dari Advent pertama. Advent pertama itu dihitung hari Minggu keempat sebelum Natal. Jadi Advent pertama 4 hari Minggu ke depan. Minggu depan itu sudah mulai Advent pertama. Nah, kita bersyukur boleh menjalani perjalanan di tahun gerejawi hari ini sepanjang 1 tahun. Dan hari ini firman Tuhan ingatkan kita satu hal. Ternyata yang Tuhan tanya di akhir nanti, oh ya boleh teh. Jadi mari kita siapkan jawaban yang terbaik. Ya. Besok lusa Tuhan tanya, kenapa kau ada di sini di domba? Saya bilang, oh iya, dan siamu kuben sama bunuangku. Saya sudah pernah mengulurkan tangan, memberikan perhatian untuk orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, di akhir kalender liturgi tahun gerejawi ini, kita diberi kesempatan untuk mengenang kasih Tuhan melalui keluarga kita yang telah meninggal dunia. Teristimewa untuk mereka yang telah meninggal dunia sepanjang setahun ke belakang. Kita mengenang mereka, Bapak Etesa Karaeng, almarhum Ibu Yuniarti Talantan, almarhumah Ibu Marta, Ibu Bongra, almarhum Bapak Frederick Pairi, almarhum Bapak Simon, almarhum Bapak Erwin Papayungan, almarhumah Ibu Betty, almarhumah Ibu Marta Patulak, almarhumah Ibu Yohana Saning, almarhum Bapak Peter Minggu, almarhumah anak kekasih Nayara Giuna Saputri, almarhumah Ibu Marta Bendon, almarhumah Ibunda Ibu Mareha Kala Husain Pirade, almarhumah Ibu Yakolina Palamba, almarhumah Ibu Natalia Matasak, almarhumah Ibu Diaken Irene Takudo Palisungan, almarhumah Ibu Yohana Dasi.
Kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit kedukaan atau hendak mendoakan mereka, tidak. Kita mengenang mereka untuk mensyukuri kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, serta membangun kesadaran diri bahwa hidup ini akan berakhir. Dan karena itu, selagi masih ada waktu, kita semua dipanggil untuk terus berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang terbaik. Melayani sesama kita, memberi perhatian bagi orang-orang yang membutuhkan. Ada kota yang indah cerah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Nun di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Pada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkah. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti kami yang sujud. Tanjaklah bawah film. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri.
Kita mengucapkan pengakuan iman, saya nggak tahu ada di layar. Berdasarkan pengakuan iman, Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang diberikan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, dan Sang Anak yang bersama-sama dengan Sang Bapa, dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat kekasih Tuhan, meresponi segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, maka ungkapan syukur itulah yang layak patut kita naikkan ke hadirat Tuhan. Dan saat ini ada waktu bagi kita untuk kembali mewujud nyatakan salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan, dan juga sebentar melalui natura untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 40 akan menuntun kita dalam mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Kita nyanyikan mengiringi persembahan syukur kita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah
bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Dan natura na sorong keluarga untuk diuangkan masuk ke gedung pelayanan. Inilah dilelang jopa dek mi luar negeri. Jadi kita mau uangkan dari apa? Pundi-pundi yang bisa, angkat tangan saja supaya majelis maju untuk mempersembahkannya. Jadi ya, saya minta majelis sudah siap, ya angkat tangan saja dari luar negeri lah, Amerika dek, angkat tangan saja. Nah, mal itu majelis membawa itu pundi, ya. Jadi waktunya, waktunya kita kasih 5 menit saja, jangan terlalu. 3 menit, oke lah. 3 menit, ya. Harum manis, mangga harum manis. Jadi mempersusikan dia nak harum manis seperti betul-betul ya manis. Ya, ya, depan, tuh. Ya, angkat tangan. Untuk dipakai untuk dalam pembangunan gedung pelayanan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tak mau? Masih sedikit lagi? Ya. Tidak ada? Oke.
Ya, sudah pas 3 kali. Ya. Ya, ini untuk di biasa, lelang biasa. Oke. Tawar. Seratus satu kali, 2 kali. Harus manis. 2 kali, 3 kali. Nah, di nama persembahkan Sule Ibu. Ya, oke. 50.000 1 kali. 100 2 kali. 500 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih Bapak, dipersembahkan kembali. Oke, 50 tadi. 50.000. 50.000 1 kali, 2 kali. 100. 500 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terakhir 50.000. 50.000 1 kali. Harum manis teh. Terakhir yang mana nomor teh? 50.000 1 kali, 2 kali. 100. Ya, 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mempersembahkan. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, orang tua kekasih kita, Bapak Pendeta JK Parantian akan menyampaikan pujiannya. Dengan kasih disilahkan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Pak Yafet, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak penerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan.
Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Hormat dan pujian, sebab Kau telah ciptakan. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita semua. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih. Luar biasa pujian Om Penantian, kurus semangat selalu. Dalam segala keterbatasan kita tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu, kita betul-betul doakan semua kehidupan pelayanan kita, Toraja, bangsa kita. Dan secara khusus saya mau mengucapkan terima kasih teman-teman kita semua, dukungan untuk semua pembangunan gedung pelayanan kita. Ini selesai lebih cepat itu atap, dari 1,5 bulan lebih cepat. Target kita kemarin akhir Desember selesai atap, ternyata lebih cepat 1,5 bulan. Dengan kerja keras semua teman-teman panitia, saya ketua panitia tapi jarang sekali di sini. Semua komunikasi lewat WA dan semua teman-teman saya tahu kerja dengan luar biasa. Orang-orang tua kasih banyak sekali masukan dan teman-teman kita tidak pernah kekurangan. Saya terlubang untuk berkat tiap hari ada. Dan saya tahu tidak pernah pekerjaan ini berhenti karena tidak ada uang. Gitu loh. Kita bisa kerja 1,5 bulan lebih cepat dengan biaya yang juga jauh lebih kurang gitu loh. Karena teman-teman saya selalu cari tempat-tempat yang paling murah supaya kita bisa dapatkan harga yang lebih baik. Kalau Tuhan izinkan, sobat anak tua tani mima Natal Pak Pendeta. Mudah-mudahan bisa Natal jemaat, minimal dindingnya tutup ya. Jadi saya sudah bicara tim teknis, mereka akan selesaikan toilet 2 itu supaya bisa segera dipakai kiri dan kanan di sebelah sana. Dan seluruh dinding mungkin akan rampung awal Februari seluruhnya, tapi minimal untuk di bawah dan segala macam sudah bisa mungkin pimponglan. Nah, listrik juga sudah ada, jadi saya pikir tidak ada masalah. Doakan semua berjalan dengan baik ya, Tuhan buka jalannya. Saya selalu percaya Tuhan betul-betul mencukupkan, tidak pernah pekerjaan berhenti itu karena tidak ada uang. Ada saja orang yang Tuhan kirim. Ada abang saya Pak Dating, kukuasa ngalo kukuali pemulung itu dinding kanda, kamu rokok itu loh batu bata, koyo, kurang semangat. Kita sudah ada batu batanya, kita mulai. Kita butuh sekitar 200 kubik batu bata ringan ya, 200 kubik. 1 kubik itu sekitar 1,2 juta ya. Harga paling murah yang kita coba temukan. Nanti teman-teman lihat aja, ada yang punya berkat, mau kasih setengah, 1 kubik atau seberapa saja. Kita kumpulkan, kita doakan ini pekerjaan Tuhan. Tuhan betul-betul anugerahkan segala yang terbaik. Mari kita tunduk kepala, kita
berdoa. Kami syukuri semua kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Raja kami, pemilik satu-satunya kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan terus punya hari-hari seperti ini. Dikaruniakan waktu untuk bisa melayani Tuhan. Diberikan jam, hari, siang dan malam untuk terus bisa berbagi. Memberikan uluran tangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dalam segala kekurangan kami bisa berbagi dengan semua. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu terus menopang anak-anak-Mu, agar mereka terus bisa menghasilkan buah-buah yang terbaik, yang Tuhan inginkan. Agar ketika pada waktunya kami harus menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan karuniakan, kami boleh didapati sebagai hamba yang setia. Teguhkan iman pengharapan anak-anak-Mu. Di tahun gerejawi ini kami diingatkan, di akhir tahun gerejawi ini kami diingatkan, betapa setiap kami akan kembali kepada Tuhan. Setiap kami tanpa kecuali akan kembali kepada Tuhan, Raja dan pemilik kehidupan satu-satunya. Terima kasih Tuhan, berkati dan lawat seluruh anak-anak-Mu dalam seluruh keberadaan mereka. Berkati seluruh jerih lelah mereka, usaha mereka, kerja mereka, sawah, ladang, ternak mereka, apapun yang mereka upayakan. Tuhan berkati. Anak-anak cucu kami, tangan Tuhan terus menjaga menopang. Cukupkan segala yang menjadi kebutuhan mereka. Ketika mereka punya cita-cita untuk bersekolah, melanjutkan pendidikan ke tempat terbaik, Tuhan cukupkan. Tuhan bukakan segala kemungkinan-kemungkinan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kami atau bahkan di tengah-tengah kehidupan kami dalam beragam pergumulan mereka. Lapar, haus, penderitaan, batin dan banyak pergumulan yang lain. Tuhan kami berdoa, lawat mereka dan pakai tangan kami terulur, mulut kami, ucapan bibir kami untuk menguatkan orang-orang yang sungguh membutuhkan penguatan dan pengharapan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga atas segala pimpinan penyertaan-Mu. Teruskan kebaikan-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Gereja Toraja secara keseluruhan. Dimanapun, dalam semua lingkup-lingkup pelayanan, di sekolah, di rumah sakit, di kampus, dimanapun Tuhan. Sampai ke pelosok-pelosok tempat di mana gereja-Mu hadir. Engkau ada di sana, menolong gereja-Mu untuk sungguh bisa menjadi saksi Kristus, mencetakkan belas kasih Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, negeri kami Indonesia kami mohon Tuhan terus jaga dan peliharakan. Dalam kesiapan kami menyongsong pesta demokrasi, Tuhan jaga negeri ini, jauhkan dari perpecahan, biarkan kami terus bertumbuh dalam kasih-Mu dan boleh melihat bagaimana tangan Tuhan terus menjaga dan memelihara negeri ini. Berkati Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya. Berkati pemimpin-pemimpin di daerah kami, bupati di 2 kabupaten ini. Bersama dengan seluruh jajarannya. Tangan Tuhan terus menopang. Berikan hikmat-Mu. Mereka tahu Tuhan apa yang sungguh terbaik menurut pandangan Tuhan. Untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Semua apa yang boleh kami persembahkan hari ini. Puji-pujian kami, hidup kami. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan persembahan kami Tuhan berkati. Untuk pelayanan pewartaan Injil-Mu dalam dunia ini. Proses penyelesaian pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepo Tuhan bukakan jalannya. Kami tahu Engkau maha kaya Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang Tuhan mau pakai. Untuk menolong, menopang seluruh upaya jemaat-Mu, kerinduan jemaat-Mu. Untuk menyelesaikan pembangunan gedung pelayanan ini. Terima kasih atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami akan melanjutkan hari-hari hidup kami ke depan. Mohon pimpinan, topangan, pemeliharaan Tuhan. Beberapa saudara-saudara kami yang berduka, beberapa dari mereka Tuhan kami doakan tangan Tuhan terus menjaga dan menopang. Juga beberapa kekasih kami yang sakit ya Tuhan, kami doakan. Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo, Bapak Yohardi Tangketiku, Bapak Eliezer, Ibu Esron Sumbung,
Ibu Nelly Rido, Ibu Paulina Sanda, Bapak YT Sarira, Bapak Anwar Sanusi, anak kami Dede Novit Senolinggi, Bapak dan Ibu Ruben Kendek, Bapak Sukalo, Opa Sharon, Ibu Diaken Dinastin Pakita, Ibu Maria Sereang, Ibu Deka Tonapa, dalam proses pemulihan Ibu Adriana Dian, anak terkasih Arfid, Bapak Henok Palungan, dan juga mungkin beberapa dari mereka yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tangan Tuhan memelihara dan menopang. Kami berdoa Tuhan untuk semua rencana pelayanan seminggu ke depan, tangan Tuhan memelihara. Kami berdoa untuk rencana persidangan PWGT Jemaat Rantai Paut 30 November, Tuhan memberkati, semua berjalan dengan baik. Juga rencana pernikahan, pemberkatan perkawinan Saudari Rivi Frederica dengan Saudara Alan Pembonan pada hari Sabtu 2 Desember, tangan Tuhan juga menopang, memungkinkan semua rangkaian acara perkawinan berjalan dengan baik. Juga rencana pelayanan baptisan kudus dewasa bagi Saudara Herman Pakabu pada hari Minggu mendatang, Tuhan peliharakan, Tuhan mungkinkan berjalan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah jemaatmu. Untuk jemaatmu yang boleh berulang tahun Tuhan, ada sekian banyak, ada 54 saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun hari ini atau dalam sepanjang pekan ke depan ini. Engkau sempurnakan sukacita mereka dalam pertambahan usia, mereka merasakan lawatan topangan Tuhan. Ini kami Bapa, ini ucapan syukur kami, penyerahan kehidupan kami, gerejamu, bangsa dan negeri kami. Tuhan dengarkan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Tuntun aku, Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah dibuka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Saudara-saudara yang kekasih, pergilah. Tempuhlah jalan kehidupan karunia-Nya dalam penyerahan diri pada kedaulatan Sang Raja Agung, yang adalah Tuhan semesta alam, seraya berbagi senantiasa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan berada dalam penderitaan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunannya dan berbagi. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan yang dalam ibadah pada saat ini memperkenankan boleh hambanya Bapak Pendeta Alfred Anggui boleh melayani kita, boleh melayani Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya. Dan juga kepada saudara-saudara semua yang boleh terlibat di dalam pelayanan pada ibadah saat ini, baik dari tim multimedia, pemain musik, operator dan song leader,
bersama dengan Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 5, kiranya Tuhan terus memperlengkapi, terus meneguhkan di dalam hidup dan kehidupan, bahkan di dalam pelayanan panggilan ke depan. Tuhan memberkati. Sebagai nyanyian syukur kita angkat pujian kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita katakan, sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Kita nyanyikan bersama. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, laku menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Kepada kita semua diucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati di dalam perjalanan, di dalam hidup dan kehidupan. Terima kasih.